Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi Selamat pagi, Pak. Pak. Apa kabar? Sehat? Sehat. Pak. Baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dalam keadaan sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk anak-anak Bapak terlebih dahulu mari kita berdoa kepada anak Bapak jujur untuk bisa memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang berkata di atas tata kejalan surga, kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu di atas tata kejalan surga. Ya Tuhan, Engkau telah menolong dan menyertai kami Tuhan dan malam pada pagi hari ini. Jangan kekuatan dan ketulusan hati kami semua Tuhan. Bolehkan karena semua mata balasan semua pada kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami melakukan aktivitas yaitu pembelajaran, proses belajar dan mengajar. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengungkapkan hati dan pikiran kami, supaya setiap mata pelajaran yang diberikan oleh Bapa kami berikan pada pagi hari ini bisa kami pahami dan bisa kami simak dengan baik. Ya Tuhan, kami percaya kamu akan selalu berada di samping kami. Selama pembelajaran kami memulai sampai mengakhirinya nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk anak kami jujur yang sudah memimpin doa. Sebelum kita lanjutkan lagi, seperti biasa, mari kita menyebutkan yel-yel kelas kita untuk mata pelajaran PKWU. Semuanya jangan dimut, dibuka. Baik ya. Oke, kita mulai. 3, ya. Hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Baik, sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya, maka pada saat ini Bapak mengingatkan anak-anak Bapak untuk tetap saling menghargai, saling menghormati, karena pada pembelajaran kali ini nanti Bapak akan membentuk kelompok, dan silakan untuk anak-anak Bapak untuk bisa saling memberikan pendapat, dan juga siapapun nanti yang akan menyampaikan pendapat, anak-anak kami dapat menanggapinya dengan sopan sehingga kebersamaan kita akan tetap terjaga karena kita saling baik. Seterusnya, sebelum kita lanjutkan lagi, di sini Bapak ingatkan untuk anak-anak Bapak, silakan nanti untuk diisi daftar hadirnya di Google Classroom. Bapak sudah membuat presensi. Kemudian, Bapak akan juga mau kembali kira-kira siapa yang masih ingat materi pelajaran kita pada hari yang lalu? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Lalu kita belajar tentang promosi, di mana kita harus mendaftarkan nama merek produk kita ataupun logo kita di bidang di Ya, baik. Terima kasih untuk April yang sudah menjawabnya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan jujur. waktu kemarin saya belajar mengenai tentang suatu produksi, yang dimana suatu produksi itu adalah suatu kegiatan yang menciptakan suatu atau menambah nilai guna dalam suatu barang untuk menambah suatu kebutuhan. Terima kasih Pak. Oh, baik, terima kasih atas jawabannya. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, baik, untuk pelajaran kita hari ini, Bapak akan izin share screen dulu ya. Baik. Ya, materi kita untuk hari ini adalah bentuk-bentuk media promosi. Ini nampak ya di layar anak-anak kami?
Nampak Pak, nampak. Nah, baik, untuk memudahkan kita memahami materi kita pada hari ini, maka di sini Bapak sudah membuat peta konsep, yaitu kalau judul besar dari materi kita yaitu media promosi ini. Kemudian turunannya adalah kalau minggu kemarin kita mempelajari mengenai apa itu media promosi, maka pada hari ini sasaran pembelajaran kita adalah bentuk-bentuk dari promosi. Nah, kedua nantinya yaitu memilih media promosi. Menurut Nur Hayati tahun 2022, saat ini di era yang serba digital, media promosi sering dibagi ke dalam dua bagian, yaitu media online dan media offline. Media promosi online biasanya dengan menggunakan media sosial, marketplace, dan lain-lain. Sedangkan untuk promosi secara offline bisa menggunakan salah satu atau gabungan dari media, pamflet, spanduk, brosur, dan lain-lain. Nah, baik. Berikut nanti Bapak akan memutar ada 2 video mengenai iklan. Jadi silakan anak-anak kami nanti menyaksikan iklan ini. Eh, di materi selanjutnya nanti Bapak akan mengadakan pertanyaan. Kira-kira di iklan yang sudah disajikan yang pertama ini kira-kira dia sedang mengiklankan apa? Lalu alur iklannya itu seperti apa? Selamat menyaksikan. Pak, suaranya nggak kedengaran. Iya, kurang. Dengaran suara. Pak, izin apa Pak? Suaranya nggak ada Pak di apa? Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Oh iya, maaf. Kita ulang lagi ya. Bapak ulang lagi. Baik Pak, baik Pak. Tidak apa-apa ya. Kita ulang lagi. Ya, silakan sekali lagi Bapak ingatkan, videonya akan saya ulang kembali. Silakan anak-anak Bapak untuk disaksikan, disimak. Nanti setelah video ini saya putar dan setelah saya jelaskan beberapa poin materi, maka nanti akan saya tanyakan isi daripada iklan ini. Apa kita bisa jadi inspirasi banyak orang? Apa hal sederhana pilihanmu? Apa itu butuh usaha keras? Saat yang lain terhalang masalah, apa reaksimu? Tantangan akan selalu ada, tapi kami selalu bersama. Jalin kebaikan demi kebaikan yang jadi inspirasi membangun bangsa sebesar ini. Dirgahayu Indonesiaku. Ya Bu. Kenapa Bu? Sare wae. Jam seberapa ieu? Disiplin atuh. Ini Bu Linda, ibu kos paling bawel sekota Bandung. Baterai di mulutnya seperti nggak pernah habis buat ngomel. Hatur nuhun, bukeuna. Sami.
Mangga. Mangga. Apaan nih? Ingat semesteran, ulah bobogohan wae. Heh, dari mana kalian jam segini baru pulang? Tadi Habis bikin tugas, Ibu. Ya, habis bikin tugas. Ya. Bukan bawa alkohol kan, Bu? Sudah berapa hari nggak sikat gigi? Udah sikat dari pagi. Sikat gigi makanya. Biasaan. Iya naon? Suntikan, Bu. Suntikan kernaon, ha? Jangan macam-macam. Sekali kamu pakai beginian, hancur masa depan. buat nyampur cat, Bu, biar nggak berantakan. Awas kamu. Paling bawel, tapi juga paling baik. Apalagi pas tanggal tua. Kalau lapar gimana bisa belajar? Makan. Udah, tahan. Nih minum. Ketika kami sakit, Lebih baik pahit daripada sakit. Gak bisa kuliah, sayang duitnya. Habisin tuh. atau saat istimewa yang selalu kami tunggu, Imlek. Mario, dunia sudah kebanyakan pemalas. Kamu rajinlah, biar beda. Ari, jangan kecewakan cita-cita yang sudah kamu pilih sendiri. Maneh teh minder. Yang lain wisuda diantar orang tua, naik mobil, ulah cengeng. Besok sampai ibu aja, naik andong. Dan di saat kami membutuhkan orang tua, sejak kami berpencar pun, Bu Linda tetap menganggap kami anak-anaknya. Tetap galak kalau kami tidak telepon saat Imlek. Dan Imlek tahun ini, kami memang tidak akan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tosi pacai deh. Udah lama ya, cantik ya, kamu pintar pilih istri. Pintar pilihnya. Kali ini cucu nenek ini. Nenek kamu. Nenek? Iya, nenek kamu ada 3. Yang satu Popo. Nenek bisa kungfu nggak? Oh bisa. Iya. Belajar kungfu. Tosi pacai deh. Ayo langsung kita makan. Ambil nasinya di bakul. Magic jar yang lama rusak. Jejerian dulu itu. Iya. Nah, harusnya Nek udah dimuseumkan. Mana yang harus dimuseumkan? Mana teh langka. Ayo. Ayo kita makan, ayo. Tapi sambil ngomong ya udah, kalian minder kayak gitu. Bu Linda, pakai buka apa?
Dua-duanya Magic Jack, Bu. Banyak amat. Iya, anak saya 2. Pasti mereka yang beliin. Iya, inilah kami anak-anak Bu Linda. Aku Ari Jawa dan Mario Ambon. Keluarga tak harus karena pertalian darah, tapi juga pertalian hati. Baik, Bapak lanjutkan. Bapak akan lanjutkan. Nanti video yang sudah kita saksikan bersama itu nanti akan kita bahas setelah saya menjelaskan ini. Bentuk-bentuk daripada promosi itu ada 6. Yang pertama adalah advertising atau iklan. Dalam buku Ajar Pengantar Periklanan 2020 karya Finnah, periklanan diartikan sebagai salah satu media komunikasi pemasaran yang sering digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Sebagaimana mengutip dari buku Komunikasi Pemasaran melalui Desain Visual 2018 karya Maria Fitria, di sini ada 5 fungsi daripada periklanan. Yang pertama adalah menginforming atau memberi informasi. Periklanan berfungsi untuk membuat konsumen sadar atau aware terhadap merek baru dan memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Kedua, persuading atau mempersuasi. Periklanan yang efektif akan mampu membujuk calon konsumen untuk mencoba produk atau menggunakan jasa yang diiklankan. 3. Reminding atau mengingatkan. Fungsi periklanan ialah menjaga merek perusahaan tetap segar dalam ingatan konsumen. Periklanan yang efektif ini dapat meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada, serta membeli produk atau jasa dari sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. Keempat, adding value, memberi nilai tambah. Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif akan membuat merek dipandang lebih elegan, bergaya, bergengsi, serta lebih unggul dari tawaran pesaing. Kelima, assisting atau mendampingi, yaitu fungsi periklanan ini adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi berbagai upaya perusahaan dalam melakukan proses komunikasi pemasaran. Periklanan ini dibagi menjadi 2, yaitu iklan cetak, yaitu dikutip dari buku Manajemen Media Massa Online Irene Sylvia. Iklan media cetak adalah iklan yang dipasang di surat kabar, majalah, atau media cetak lain yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Contoh iklan media cetak adalah iklan baris, iklan display, dan iklan advertorial. Nah, di sini bisa dilihat contoh daripada iklan cetak. Saya lanjut. Yang kedua dari contoh iklan adalah iklan elektronik, yaitu cara ekonomis beriklan untuk terhubung satu sama lain, baik dengan menggunakan peralatan dan jaringan media atau sumber daya media sosial seperti televisi atau internet. Nah, contoh daripada iklan elektronik ini dapat kita temui seperti iklan radio, iklan televisi, iklan film, iklan media, iklan luar ruangan. Kedua, contoh daripada bentuk promosi yaitu penjualan pribadi atau personal selling, merupakan kegiatan mempromosikan suatu produk dengan cara mendatangi ke tempat konsumen berada oleh seorang wiraniaga. Nah, di gambar di bawah ini bisa dilihat sendiri, di sini di mana ada wiraniaga yang langsung memperkenalkan produknya kepada konsumen. Nah, dengan cara ini maka konsumen bisa atau terpancing atau mau membeli karena dia langsung bisa melihat produk yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya adalah publisitas. Publisitas adalah kegiatan meningkatkan kesadaran dari seseorang atau produk atau layanan agar diperhatikan oleh banyak orang.
Hal yang satu ini sangat penting dilakukan karena membuat produk agar bisa diingat oleh publik bukanlah perkara yang mudah. Menariknya, dana yang dikeluarkan untuk melakukannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan melakukan strategi pemasaran seperti membuat iklan. Nah, contoh daripada publisitas ini ada di sebelah kanan. Ini biasanya publisitas ini dimuat di dalam majalah-majalah. Nah, jika dibandingkan dengan membuat iklan atau menggunakan jasa daripada orang pendesain, maka mungkin biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak. Sementara kalau publisitas ini, biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit, tetapi lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada konsumen. Selanjutnya adalah direct marketing, adalah usaha yang ditempuh sebuah bisnis sehingga ia mampu menciptakan kontak secara langsung dengan konsumen atau target pelanggannya sebagai upaya untuk memperkenalkan produk atau jasanya dalam bahasa Indonesia. Istilah ini diterjemahkan sebagai pemasaran langsung. Dengan pemasaran langsung, kemungkinan besar produsen lebih bisa menjangkau target pemasarannya secara spesifik. Seiring perkembangan waktu dan perkembangan teknologi, metode yang dijalankan dalam pemasaran langsung pun makin beragam. Tak hanya secara konvensional, pemasaran langsung pun dilakukan lewat media digital. Berikut ini definisi manfaat dan jenis pemasaran langsung yang sebaiknya kita tahu. Nah, nanti inilah contoh daripada direct marketing ya oleh sebuah merek produk yaitu KitKat Mail. Nah, di sini ada kota-kota dibuat, ada nama, ada alamat, kemudian ada jenis produk yang dikomentari, dan di bawah ini juga ada alasan kenapa seperti itu. Kelima, public relation atau humas ini adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Nah, dalam hal ini, public relation ini dia menjangkau kegiatan-kegiatan dari society, audience, consumerist, news, media, sosial, dan advertising. Yang terakhir adalah promosi penjualan atau sales promotion. Menurut Fandi Ciptono, dalam penjelasan promosi penjualan, Fandi menyatakan bahwa promosi merupakan komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi atau mempengaruhi dan membujuk konsumen. Nah, dalam hal ini berbagai cara dilakukan oleh pihak perusahaan untuk bisa memberikan informasi kepada konsumen dan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mempengaruhi daripada si konsumen itu sendiri. Nah, ini contohnya ada di bawah yaitu promo heboh tengah malam. Ini adalah beberapa jenis produk. Ini ada buah dan ada produk susu dan produk-produk yang lainnya. Penawaran-penawaran ini tentunya sangat menggiurkan dan targetnya adalah konsumen mau untuk membelinya. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada video kasus, terlebih dahulu Bapak akan menanyakan kembali dari video yang sudah kita putar tadi, kira-kira video tersebut dia masuk pada jenis periklanan yang mana? Ya, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan April Zai. Dari video di atas, kita bisa menyimpulkan bahwasanya salah satu iklan yang menggunakan media televisi yang di dalamnya dirangkul dalam sebuah film. Terima kasih. Baik, luar biasa, berikan tepuk tangan untuk April. Ya, silakan lagi siapa? Ada satu lagi mungkin yang salah seorang lagi yang bisa memberikan tanggapan. Jujur, boleh? Silakan. Dari video yang sudah diputar tadi, ya itu dia masuk pada promosi yang mana? Itu masih mood, no? Dibuka dulu mic-nya, jujur. Itu masih mood? Ya, silakan. Sama dengan pendapat siapa yang tadi, yang dimana video yang tadi mencakup dengan bentuk film dalam bentuk periklanannya. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa, berikan tepuk tangan untuk jujur. Berarti anak-anak Bapak sudah memahami mengenai jenis daripada media-media promosi. Baik, berikut Bapak nanti akan membentuk kelompok dan terlebih dahulu Bapak akan mempersilahkan anak-anak kami
untuk dapat menganalisa video iklan berikut ini. Kira-kira dari 2 video yang akan Bapak putar ini, kira-kira masalah apa yang terjadi atau apa kesalahan mereka dalam melakukan kegiatan promosi. Sebelum berangkat, Indomie goreng dulu guys. Bawang goreng dan aromanya bikin semangat. Makan Indomie goreng, semua jadi semangat yeah. Karena Indomie goreng bikin hari semangat yeah. Karena Indomie goreng. Kalau udah nyantap Indomie goreng, apapun jadi semangat. Cukup 1 saset, pakai air dingin, langsung jadi. Langsung cool. Good Day Freeze, kopi dingin ya pakai air dingin. Izin Pak, suara Bapak masih ke mute. Ya, terima kasih Julian. Ya, baik. Ini Bapak sudah membentuk 2 kelompok. Nanti silakan anak-anak kami untuk bergabung pada kelompoknya. Nanti yang menjadi pertanyaan yang untuk menjadi bahan diskusi adalah pertama, bersama kelompokmu setelah mengamati 2 video di atas, maka lakukanlah analisis. Yang pertama, apa kesalahan yang terjadi dalam iklan, dan yang kedua, jelaskan. Berikut, amatilah bentuk-bentuk promosi produk-produk yang ada di sekitarmu. Dan terakhir, berdasarkan pengamatan yang telah kamu lakukan, jelaskan bentuk promosi yang digunakan pada produk tersebut. Nah baik, Bapak akan stop share. Kita akan gabung di grup ya, breakout rooms. Nanti silakan untuk bergabung. Ya, silakan breakout rooms, silakan bergabung. Bapak akan berkunjung di kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, baik. Kelompok pertama, bagaimana April? Kira-kira sudah dipahami tujuan dan pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi? Sudah Pak. Sudah ya? Baik, silakan nanti untuk dikemas hasil diskusinya dalam bentuk PowerPoint. Nanti Bapak akan pilih salah satu kelompok yang akan menyampaikan materi di depan kelas. Nanti kalau misalnya diskusinya sudah selesai untuk kelompok 1, nanti silakan untuk keluar dari ruang room. Nanti kita akan bersama-sama mendiskusikannya. Saya akan pindah ke room 2 dulu. Ya. Baik, kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Sudah dilakukan diskusi? Sudah Pak, sudah. Tidak ada kesulitan, semua bisa dipahami ya? Ya, bisa Pak, bisa dipahami. Kembali Bapak ingatkan nanti silakan untuk direspon. Hasil karyanya juga nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint dan nanti silakan di-share juga untuk Bapak. Baik, kalau sudah selesai, nanti kita kembali ke room utama ya. Bapak akan kembali ke room utama dulu. Baik, Pak. Ya, kita tunggu kembali teman-teman yang lain keluar kembali dari ruang Zoom masing-masing kelompok ya. Kita tunggu.
Bagaimana, sudah masuk semua ya? Baik, untuk saat ini diberi kesempatan pertama untuk kelompok 1 untuk dapat men-share hasil diskusinya, untuk kelompok yang lain untuk dapat mengikuti. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang promosi dari kelompok 1. Dan langsung saja kami akan menjelaskan tentang bentuk promosi, produk, dan permasalahan. Pada periklanan yang sudah kita tonton tadi, kami bisa menyimpulkan dari iklan pertama, yaitu iklan Indomie, ada beberapa kesalahan dalam berpikir. Yang pertama, semuanya mengonsumsi Indomie pagi, siang, dan malam. Sebenarnya jika kita berpikir lebih ke positif, jika kita mengonsumsi terus-menerus Indomie, kita akan dapat mendapatkan penyakit atau berefek pada tubuh kita. Terus kedua, kesalahan ada populum, yaitu memilih sebagai toko iklan dan meniru seperti semuanya. Terus kedua, yaitu pada iklan Good Day Cappuccino. Analisis kesalahan yaitu dalam berbahasa. Yang seharusnya nomor menjadi nomor. Yang harusnya pakai menjadi pakai. Setelah itu, bentuk-bentuk promosi yang ada di sekitaran kami yaitu pertama, media cetak seperti koran, brosur, dan papan reklamen. 2, media elektronik seperti TV dan radio. Ketiga, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Bentuk promosi yang lebih banyak digunakan pada produk tersebut. Bentuk produk promosi berupa brosur dan papan reklam. Promosi dalam bentuk tersebut biasanya berupa produk makan, smartphone, promo minimarket, ataupun promo laundry. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, berikan dulu aplaus untuk kelompok 1 sebagai penyaji. Terima kasih sudah mengerjakan. Ya, silakan untuk kelompok 2 jika ada pertanyaan, silakan. Ya, saya ingin bertanya. Ya, silakan Julian. Baik, Pak. Bagaimana strategi pasar yang dapat dilakukan suatu perusahaan yang baru muncul dalam iklan agar bisa merebut posisi produk? Itu saja, Pak. Baik, silakan kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman kami persilakan Kevin untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan adalah bagaimana strategi pasar yang dapat dilakukan dalam suatu perusahaan yang baru muncul dalam iklan agar bisa merebut posisi produk lama. Jawabannya adalah ada beberapa konsep khusus tentang strategi pemasaran. Bagian A pertama yaitu segmentasi pasar. Kita perlu melakukan klarifikasi market terlebih dahulu, karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Klarifikasi yang bersifat heterogen menjadi satuan pasar yang bersifat homogen. Bagian B yaitu positioning marketing. Tentukan pola yang spesifik agar Anda mendapatkan konsumen yang dalam bisnis Anda. Pola ini dibuat agar mendapatkan posisi kuat dalam market, yaitu segmen yang bisa menguntungkan bisnis. Hal ini dilakukan karena tidak ada perusahaan yang dapat menguasai pasar. Ya, strategi. Salah satu strategi yang bisa ditempuh perusahaan yang dapat menguasai. Mohon maaf, saya ulangi. Bagian C adalah market entry strategi. Salah satu strategi yang bisa ditempuh perusahaan jika ingin memiliki posisi yang kuat pada satu segmen saja adalah market entry strategi.
Konsep strategi pemasaran ini dapat dilakukan jika perusahaan Anda ingin memasuki pada segmen pasar tertentu. Hal-hal yang bisa Anda lakukan yaitu yang pertama adalah membeli perusahaan lain, yang kedua internal development, ketiga kerjasama dengan perusahaan lain, dan ya kita masuk ke bagian D yaitu marketing mix strategi. Strategi marketing mix yaitu kumpulan dari beberapa variabel yang digunakan perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Berikut variabel terdapat pada marketing mix. Pertama adalah produk, kedua price, ketiga place, keempat promotion, kelima partisipan, keenam proses, dan yang terakhir ketujuh people physical evidence. Dan bagian E yang terakhir yaitu timing strategi. Di sini perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Ini adalah merupakan sebaran dari timing strategi pada konsep strategi pemasaran. Baik, itu saja yang bisa kami jawab dari pertanyaan teman kami. Terima kasih. Izin Pak, apanya? Ya, berikan plus untuk Kevin. Jadi di sini sudah dijawab tadi pertanyaannya, sangat luar biasa sekali. Maka sebelum kita mengakhiri dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka Bapak akan mencoba menyimpulkan seluruh aktivitas pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini Bapak izin untuk share screen untuk kesimpulan. Bagaimana, sudah nampak Nana Bapak? Nampak Pak, nampak. Baik. Jadi kesimpulannya adalah bentuk-bentuk promosi yaitu dibagi atas 6. Pertama, periklanan atau advertising, kemudian penjualan pribadi atau personal selling, kemudian public relation atau humas, kemudian direct marketing, kemudian public relation, dan terakhir adalah promosi penjualan atau sales promotion. Kemudian beberapa hal yang perlu untuk kamu perhatikan sebagai tips untuk memilih media agar iklan berjalan efektif. Yang pertama adalah tentukan budget. Budget ini berhubungan dengan pendanaan. Kira-kira nanti ketika kamu menjadi seorang wirausaha, maka untuk mempromosikan produkmu, alangkah lebih bijaknya kalau anak-anak kami ini menyesuaikan dengan seberapa besar budget atau dana yang tersedia. Jika dana tersebut memang harus dikeluarkan untuk membuat iklan dengan target bahwa setelah melakukan promosi akan mendapat keuntungan yang lebih besar dari pengeluaran untuk iklan, maka anak-anak kami tidak perlu takut untuk melakukan iklan. Namun, jika menurut anak-anak kami bahwa untuk memperkenalkan produk tersebut tidak terlalu dibutuhkan untuk membuat atau mengeluarkan uang sebesar-besarnya, maka mungkin anak-anak kami punya kesempatan atau peluang untuk memilih jenis periklanan yang cocok dengan kemampuan kita. Kedua, tentukan segmen pasar. Segmen pasar ini adalah sasaran daripada produk yang ingin kita tuju itu siapa. Apakah kita ingin tuju kepada orang-orang yang ada di kota, yang ada di desa, lalu bagaimana cara kita bisa memperkenalkannya kepada orang-orang tersebut. Apakah sasaran kita adalah anak-anak atau orang tua, apakah sasaran kita adalah pekerja atau siswa, dan segala macamnya. Nah, itu kita harus menentukannya. Selanjutnya, tentukan materi iklan, serta bahasa yang digunakan harus diperhatikan. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita akan iklan yang pertama yang kita saksikan tadi. Materi iklannya itu sangat bagus sekali. Kenapa? Mereka mempromosikan Magic Jar, tetapi mereka selain daripada menceritakan, mereka selain mempromosikan produk, mereka juga memberikan sajian yang lain kepada penontonnya, yaitu tentang kebersamaan, kesetiakawanan, tolong menolong. Jadi dalam satu iklan itu terkemas, dia iklan bercerita atau seperti film. Nah, kemudian bahasa yang digunakan itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai membuat daripada
calon konsumen atau orang yang mendengar iklan tersebut salah pengertian. Sama seperti daripada penyajian dari kelompok satu tadi, yaitu bahwa dari iklan yang pertama itu masalahnya adalah adanya salah pemikiran dari konsumen setelah melihat iklan tersebut, yang mana pandangan daripada konsumen yang mendengar iklan tersebut adalah mereka setelah memakan Indomie maka mereka akan menjadi orang yang kuat, apalagi kalau dia dimakan pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, sementara kita dulu sudah tahu bahwa dari segi kesehatan, jika kita mengkonsumsi Indomie secara terus-menerus, itu akan berefek pada kesehatan kita. Bahkan mungkin bisa memicu kanker dan yang lainnya. Nah, jadi di situ ada kesalahannya. Dan yang kedua, untuk iklan yang kedua mengenai Good Day itu, Kopi Good Day, di sana juga ada masalah mengenai penggunaan bahasa. Ya, kata nomor dijadikan nomer, kata pakai yang seharusnya dijadikan pakai. Nah, jadi itu harus diperhatikan juga. Dan yang keberikut, tentukan media online atau offline atau keduanya. Nah, ini tergantung daripada sasaran produk kita. Jika memang sasaran kita adalah seluruh masyarakat, maka kita bisa menggunakan media online ataupun media offline atau keduanya. Kemudian menggunakan jasa advertisement. Nah, maksudnya di sini adalah jika kita adalah pengusaha yang membuat produk tetapi kita tidak mampu untuk membuat iklan, maka di sini kita bisa menggunakan jasa orang untuk bisa membuat periklanan. Dan tentunya ini pasti memperhatikan bagaimana ketersediaan budget. Kita mampu nggak? Seperti itu. Nah, baik. Untuk selanjutnya, semalam juga Bapak sudah mengirim tugas individu, dan Bapak percaya tugas individu ini sudah dikirim ya. Sudah dikirim. Bagi yang belum mengirim, nanti silakan dikirim ke WhatsApp grup kita nanti untuk Bapak melakukan penilaian. Nah, Bapak informasikan juga selama kegiatan ini tadi Bapak sudah menilai penilaian individu, Bapak juga sudah melakukan penilaian kelompok, itu sudah Bapak tandai. Maka di sini anak-anak kami sudah menyelesaikan pembelajaran pertemuan kita untuk hari ini. Nah, untuk hari ini Bapak mau memberikan reward kepada April yang sudah dengan antusias mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mari kita beri aplaus untuk April. Dan juga kepada anak-anak Bapak yang lain yang sudah berpartisipasi, baik Julian, Kevin, Total, dan juga yang lainnya, Firman. Terima kasih pada hari ini sudah begitu antusias dan aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Harapan Bapak pada mata pelajaran yang lainnya juga anak-anak Bapak bisa sama aktifnya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak Bapak untuk bisa memberikan refleksi dulu. Dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira hal apakah yang disukai oleh anak-anak Bapak? Silakan. Siapa anak-anak Bapak? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, dari pembelajaran kali ini yang saya lihat dari video yang pertama dan kedua yang Bapak kasih, dalam promosi itu kita juga harus memperhatikan tata bahasa dan segmen dari video dokumentasi. Dan saya ingin juga mengasih tahu bahwa dari video yang pertama Bapak tampilkan yang di awal itu video sangat bagus karena bisa memberikan sama kita arti-arti yang tersirat ya, betapa pentingnya perbedaan dan menghargai sesama. Udah itu saja, Pak. Terima kasih Julian untuk refleksinya. Ada lagi yang memberikan refleksi apa yang disenangi untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Kevin atau Jujur, silakan. Ya. Mic-nya diaktifkan dulu, Jujur.
Baik, yang saya sukai mengenai pembahasan materi pada hari ini dalam melalui Zoom pada hari ini, saya menyukai dalam bentuk-bentuk videonya tadi, yang dimana dalam mempromosikan barang, kita belajar untuk mengetahui yang dimana dalam barang tersebut kita tidak harus membeli sembarangan, yang dimana barang tersebut tidak memberikan kepada kita suatu kesehatan seperti pada promosi Indomie yang tadi. Kalau kita mengkonsumsi suatu Indomie setiap hari, maka Indomie tersebut dapat menyebabkan penyakit pada diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Jujur. Berikan aplaus untuk Jujur. Baik, anak-anak Bapak, demikianlah kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak ingatkan, nanti tugasnya jangan lupa dikirim di WhatsApp group. Nanti untuk anak-anak Bapak yang sudah mengirimnya, nanti malam Bapak akan kirim nama-nama dan juga nilainya. Untuk anak Bapak yang tidak lolos, silakan nanti untuk mengerjakan lembar remedial, itu juga Bapak akan kirim di grup WhatsApp nanti malam. Untuk materi pelajaran kita pada minggu depan, itu nanti kita akan membuat proyek untuk pembuatan iklan, yaitu kita menggunakan aplikasi Canva. Untuk anak-anak kami silakan nanti di-download dan untuk membuat akun sendiri. Jadi untuk minggu depan ini saya percaya anak-anak Bapak nanti sudah membuatnya, sehingga kita tinggal praktek untuk pembuatan daripada iklan atau desain iklan ya untuk minggu depan. Baik, demikian saja untuk kegiatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk semua partisipasi anak-anak Bapak. Semoga kita tetap sehat. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah kita dengan judul Ono Gauko. Baik, silakan dibuka mic-nya semua. Nanti terakhir penutup doa oleh Firman. Tiada A3 ya. Ya ada Oi asara, oi olu, Maria Bafana sesolo, Molenduru balakeni jatuh. Baik, silakan doa yang dipimpin oleh Firman. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana dari tadi pagi Tuhan hingga kami semua Tuhan, dan itu semua Tuhan bukan karena ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri materi pembelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang kami terima kepada Bapak dan Ibu guru kami dapat bermanfaat, biarlah menjadi bekal bagi kami di masa yang akan datang. Dan kami juga berdoa buat Bapak guru kami yang mendidik kami, tolonglah dari segala cobaan, godaan, berbahaya. Beri dia juga kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala tugas maupun sikap anak-anak, perilaku anak-anaknya kami. Ya Tuhan, inilah doa anak yang sikap ini kami sempurnakan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore. Sore Pak.